Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Dan sebelum kita memulai KBM hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan secara pribadi terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita berada di semester 2, bab yang keempat dengan tema Home Sweet Home. Hal pertama, kita akan membahas tentang keluarga ideal. Bicara tentang keluarga ideal, apa yang ada di benak kalian tentang keluarga ideal? Apakah keluarga yang perabotannya serba mewah? Atau keluarga yang kalau kemana-mana selalu bersama? Atau apa? Saat ini saya mengajak kita semua belajar dari keluarga Tuhan Yesus. Kita buka Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pada masa remajanya Dia taat kepada orang tua duniawinya dan menikmati hidup bersama keluarganya. Keluarga Yesus merupakan teladan setiap pasangan Kristiani dalam membina keluarga. Jadi, keluarga yang ideal adalah keluarga yang menghadirkan Yesus di dalamnya, sehingga keluarga tersebut dapat berkembang menuju kesempurnaan seperti yang dikehendaki Tuhan. Hal kedua, kita akan membahas tentang rumah sebagai tempat yang nyaman. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan pokok akan kasih sayang. Dan jika kasih sayang tersebut dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga, maka semua anggota keluarga akan merasakan kepuasan dan ketentraman, sehingga timbul perasaan nyaman tinggal di rumah. Jadi, supaya anggota keluarga merasa nyaman tinggal di rumah, hendaknya kita memiliki kasih sayang satu dengan yang lain. Hal ketiga, kita akan membahas tentang rumah, tempat bersemainya iman. Tuhan memberikan mandat kepada orang tua untuk mendidik anak. Tetapi kadang-kadang orang tua sibuk dengan memenuhi kebutuhan secara materi dan bukan rohani. Dan akhirnya anak sering berada di luar rumah untuk menghindari permasalahan keluarga. Seharusnya keluarga merupakan tempat anak bertumbuh secara mental dan spiritual. Jadi, setiap keluarga perlu menyadari betapa pentingnya menanamkan iman sedini mungkin kepada anak, baik melalui proses pendidikan maupun sosialisasi. Anak-anak bertumbuh imannya berkat pengaruh suasana Kristiani yang meresapi kehidupan keluarga. Misalnya nih, melakukan doa atau ibadah bersama di dalam keluarga. Hal keempat, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Kita akan buka terlebih dahulu dalam Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Saya harap semua murid membaca ayat ini di rumah. Dalam ayat tersebut mengisahkan tentang keluarga Yakub yang mengalami banyak sekali ketidakwajaran. Dan jika kita melihat latar belakang Yakub, dapat diketahui bahwa dia adalah seorang penipu. Dia menipu ayahnya dan Esau saudaranya untuk mendapatkan hak kesulungan. Jadi, dari kisah ini kita belajar bahwa adanya penipuan atau usaha-usaha yang tidak sehat untuk memuaskan keinginan diri dan untuk mendapatkan hak-hak yang bukan baginya mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidak menyenangkan atau tidak indah.
Lalu kita akan buka dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dalam ayat ini menjelaskan tentang kehidupan Timotius yang telah dididik sesuai dasar-dasar Alkitab sejak masa kanak-kanak. Nama Timotius berasal dari kata Timoteo yang artinya menghargai Allah atau takut akan Allah. Timotius adalah putra seorang perempuan Yahudi bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Keluarga Timotius adalah contoh kehidupan keluarga Kristiani yang sungguh penting untuk diteladani. Dari sini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya mendidik anak untuk hidup takut akan Tuhan sejak dini. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, rumah yang nyaman atau home sweet home merupakan dambaan setiap orang. Yang kedua, setiap keluarga Kristen harus senantiasa menghadirkan Kristus dalam keluarganya, supaya keluarga bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. 3. Setiap orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani anak. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Dan ingat, setelah selesai belajar, setiap murid harus ambil waktu untuk kembali berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.